dan non-manajerial lingkup BPSDB Provinsi NTB. Singkatnya, hadirin yang kami muliakan. Kami awali rangkaian acara pada pagi hari ini dengan doa bersama yang akan dipimpin oleh Bapak Stefanus Sewo. Kami persilakan. Izinkan saya untuk mengawali acara kegiatan tersebut. Kita berdoa. Ya Allah Bapa yang Maha Kasih, pada saat ini bahagia ini di tempat ini dan di sini, kami hadapkan jiwa kami. Kami tunjukkan wajah dan hati kami, seraya memanjatkan bersyukur kehadiran-Mu ya Tuhan. Karena atas perkenanan dan izin-Mu semata, hari ini kami mendapat kehormatan untuk menerima dan berjumpa dalam kunjungan acara Bapak Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur di lingkungan BPSDB Provinsi Nusa Tenggara Timur. Terima kasih atas anugerah-Mu yang memungkinkan perjumpaan ini terjadi dalam semangat persaudaraan, pelayanan dan pengabdian. Kami yakin dan percaya bahwa setiap pertemuan dan peristiwa yang kami alami adalah bagian dari rencana-Mu yang indah bagi daerah dan bangsa kami. Ya Tuhan, pada kesempatan ini kami mohon secara khusus berkat dan hikmat-Mu bagi Bapak Gubernur dan Bapak Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur, terlebih dalam masa kepemimpinan kedua pemerintahan ini untuk periode 2025-2030. Curahkanlah terang Roh Kudus-Mu bagi kedua pemimpin kami, agar senantiasa dibimbing dalam setiap tugas dan karya, serta berpihak pada kesejahteraan seluruh rakyat Nusa Tenggara Timur. Berikanlah mereka kemampuan dan kuatkanlah dalam menghadapi setiap tantangan dan anugerahkan kesehatan, keteguhan, serta semangat melayani dan terus. Kami juga berdoa bagi segenap keluarga besar BPSDB Provinsi Nusa Tenggara Timur, kepala badan beserta seluruh jajaran yang telah dengan tekun dan penuh dedikasi menjalankan tugas dalam membangun sumber daya manusia yang unggul, berintegritas dan berkualitas. Berkatilah setiap karya dan pelayanan kami agar menjadi sarana bagi terwujudnya kemajuan dan transformasi di Nusa Tenggara Timur. Ya Allah ya Tuhan kami, jadikan kegiatan kami hari ini sebagai kesempatan untuk mempererat sinergi, memperteguh komitmen dan melakukan langkah-langkah strategis demi kemajuan bersama di provinsi tercinta ini. Kami mohon semua ini dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Penebus kami. Amin. Terima kasih Bapak Stefanus Sewo. Mohon izin sebelum kami melanjutkan, perkenankan untuk membacakan sebuah pantun. Hadirin dimohon untuk menjawab cakap. Nona manis menari diiringi tambur, menarinya di pinggir pantai. Selamat datang Bapak Wakil Gubernur di Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi NTB. Sekali lagi mohon izin Bapak Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur dan seluruh hadirin, saat saya mengucapkan NTT, maka Bapak Ibu hadirin menjawab dengan kompak, solid, bersatu untuk rakyat. Ayo bangun NTT. Saya mohon hadirin untuk berdiri. Saya mohon dengan 1, 2, 3. NTT. Ayo
Hidayah, salam kebajikan. Yang saya hormati Bapak Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur, Bapak Juli Asadoma beserta rombongan. Yang kami hormati Bapak Ibu ASN, tenaga kontrak, SDRB yang hadir hari ini di tempat pertama. Patut kita puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa karena kita masih diberi kesempatan untuk berkarya sampai dengan hari ini. Sambut kebahagiaan tersendiri bagi kami pegawai DPSDRB karena hari ini Bapak Wagub berkenan mengunjungi kami di kantor DPSDRB yang kita kenal kampus ASN Provinsi Nusa Tenggara Timur. Saya akan mempresentasikan tugas pokok kami membantu gubernur melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintah bidang pengembangan sumber daya manusia daerah yang menjadi kewenangan daerah. Di situ ada beberapa tugas. Yang pertama, pembinaan penyelenggaraan fungsi penunjang urusan pemerintah daerah, pelaksanaan kebijakan teknis bidang pengembangan sumber daya manusia daerah untuk manajerial, sosial kultural, fungsional, dan juga ada pengembangan evaluasi pelaporan dan seterusnya. Gambaran umum peraturan daerah nomor 2 tahun 2021 tentang perubahan atas perubahan Perda nomor 9 tahun 2015 pembentukan dan susunan perangkat daerah Provinsi NTT dan peraturan gubernur nomor 98 tahun 2023 tentang kedudukan susunan organisasi tugas fungsi serta kerja DPSDRB NTT. Kami punya sarana prasarana satu bidang tanah dengan luas kurang lebih 6,6 hektar menuju 7 hektar. Kami punya gedung 16 unit, kendaraan roda 6 3 unit, kendaraan roda 4 3 unit, kendaraan bermotor roda 3 1 unit, dan peralatan jeep serta mesin pengolahan sampah. Kekuatan yang dimiliki oleh DPSDRB, kami punya 116 pegawai, golongan 4 20 orang, golongan 3 52 orang, golongan 2 4 orang, golongan 1 1 orang, dengan rincian fungsional media suara 18 orang, arsiparis 3 orang, pustakawan 1 orang, analis rencana muda 1 orang, analis SDM operator 5 orang, dan aktif pengamanan atau pengetahuan 2 orang. Struktur organisasi, saya selaku Kepala BPSDRB, Sekretaris Bidang Rambu, Sub Bagian Keuangan dan Umum Kepunyai, Sebagian Keuangan Karyawan, Bidang 1 Manajerial Sosial Kultural Pemerintah Pajonan, Bidang 2 Kompetensi Teknis dan Fungsional Pak Rafi, dan Bidang 3 dalam hal ini sekarang dijabat oleh Pak PMD Pak Baswara yang sedang menjalankan tugas di sini. Hasil penilaian pendidikan BPSDRB Lembaga Penyelenggaraan Pelatihan kami berbintang 1, berlaku 5 tahun, pelatihan dasar atau 3 tahun, akreditasi B, PKA, PKP juga B, ini akan berakreditasi. Dan kami juga punya 1 akreditasi lembaga pelatihan pengadaan barang dan jasa kategori B. Dan kami bersertifikasi ISO 9001/2015 tentang manajemen sistem mutu. Bapak Wakil Gubernur yang saya hormati, kami punya beberapa inovasi yang antara lain yang pertama sistem pembelajaran dan pelatihan terintegrasi. Jadi sekarang kalau pelatihan secara online kita menggunakan aplikasi ini, dan programmernya adalah ASN sendiri, Bapak Ketua Pemerintah yang sekarang berada di depan di laptop sebagai yang menolak. Ada Simpulpen adalah sistem komunikasi laporan pelatihan. Semua laporan sekarang tidak lagi berbasis kertas atau server. Tadi di perpustakaan sebenarnya bisa kita buka dan bisa kita buka di mana saja. Ada survei kepuasan masyarakat. Ada Selaras adalah sistem elektronik laporan secara prasarana. Jadi bagi teman-teman yang tadi ada di sarana prasarana ada yang rusak, mereka melapor di sini dan kita sebagai pimpinan menindaklanjuti. Ada sistem pelaporan pelanggaran yang biasa dikenal dengan BPS.
Tadi Bapak Wakil Gubernur sudah melihat studio kami punya podcast mau benar. Kami punya juga mobil sore untuk ngobrol, inspirasi, intan dan selektif. Kelompok manis tadi ada di depan. Ada juga bersuara dan beberapa informasi lainnya yang belum saya sempatkan untuk melapor dalam hal ini karena kami sedang melakukan susunan proposal untuk tahun ini. Mulai tahun dengan Undang-Undang Nomor 20 2023 dan manajemen ASN salah satunya adalah pengembangan kompetensi. Diwajibkan setiap ASN sesuai dengan pasal 49 kita harus melakukan pelatihan terintegrasi. Tahun ini kita sudah melakukan pelatihan terintegrasi dengan dua perangkat daerah, yaitu Dinas Tenaga Kerja dan Dinas Pariwisata. Kami punya Pergub 123 tentang pelatihan terintegrasi dan dalam hal ini pada hari ini sesuai laporan tadi kita sedang merevisi. Bapak Wakil Gubernur yang kami banggakan, kami dialokasikan anggaran sebesar 30M, tapi ada revisi sehingga tinggal 27M untuk kami mendapat TAD itu dikasih ke kami sebanyak 14.981 juta dengan rincian retribusi jasa umum 13 lebih, retribusi jasa usaha 1M 408 juta, belanja program penunjang perusahaan pemerintah 16M 377 juta, urusan pengembangan sumber daya manusia 13M 715 juta. Per hari ini realisasi anggaran kami untuk belanja 8,6 dan untuk pendapatan kami berada di 0,72%. Rincian alokasi program yang pertama, program penunjang perusahaan pemerintah daerah itu yang pertama kegiatan perencanaan evaluasi kinerja ini ada di sekretariat 25 juta. Lalu kegiatan dinas perizinan catat kegiatan 125 juta. Kegiatan yang berikut kegiatan gaji yang paling besar Pak Wakil 9M 664 juta. Kegiatan yang berikut kegiatan koordinasi dan penyusunan laporan keuangan 15 juta. Program yang berikut kegiatan pendidikan dan pelatihan untuk 12 orang 177 juta. Kegiatan dengan kompensasi instalasi listrik dan air kami 155 juta. Maaf, 30 juta. Kegiatan administrasi umum kegiatan yang kedua biaya cetak dan pengadaan antrean dan lain-lain 55 juta. Kegiatan yang berikut kegiatan pendidikan bahan bacaan 10 juta. Kegiatan penyediaan bahan material 30 juta. Fasilitas kunjungan tamu 30 juta. Kegiatan pengadaan peralatan alat dan mesin, di sini ada AC jika AC ada yang rusak, wireless, komputer untuk perbaikan dan seterusnya, scanner dan lain 200 juta. Kegiatan pengadaan AC tetap 150 juta, alat kebersihan untuk asrama kurang lebih 100 kamar yang kita pakai sekarang 135 kamar. Masih ada 40 kamar yang belum bisa dipakai menunjis lantai 3. Kegiatan pendidikan jasa persuratan 10 juta. Kegiatan pendidikan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik 450 juta. Untuk listrik dan air cukup besar Bapak Wakil Gubernur karena jika ada perbaikan maka semua ruang asrama kalau digunakan AC kita bisa membayar listrik paling mahal di 30-40 juta satu bulan. Untuk kegiatan pendidikan jasa perusahaan lainnya, kegiatan yang ketiga ini ada membayar tenaga kontrak sebanyak 39 orang ada di 1M 576 juta. Kegiatan yang berikut untuk kegiatan penggunaan para
kegiatan yang pertama 250 juta, kegiatan peralatan mesin lainnya 149 juta, kegiatan pemeliharaan gedung kantor. Nah, ini yang cukup besar Bapak Wakil Gubernur, 1.400 juta karena kita punya 16 gedung. Biasanya kalau bagian mana yang rusak di negara yang kita pakai. Contoh kemarin kami cukup besar pada saat bulan Februari kita punya multis dari beberapa gedung, ada yang selnya terangkat dan bocor, kita perbaikan dengan dana ini. Kegiatan penyusunan perangkat pembelajaran ini kita bagi adalah 1.270.000. Kita punya penyusunan kurikulum ada di bidang 2. Kegiatan yang berikut, kegiatan penyelenggaraan pengembangan kompetensi teknis. Ini 130 orang yang kegiatan manajemen bencana dengan badan bencana 30 orang, 122 juta. Kegiatan fintech pengembangan kompetensi teknis dan fungsional ASN itu kita target 600, tapi kemarin ketika kita buat satu kegiatan itu sudah 260. Kita target satu kegiatan 60, tapi kemarin karena dengan sistem aplikasi dan secara virtual maka ya saya cukup senang Pak Wagub 266 orang itu, walaupun dihitung dari 17.000 masih sangat kurang. Kegiatan yang berikut adalah kegiatan pengembangan kompetensi teknis untuk P3K 715 juta dan kegiatan pelatihan dasar barang milik PBJ 217 juta. Pak Wakil Gubernur yang saya hormati, kegiatan selanjutnya adalah kegiatan sertifikasi kelembagaan. Tahun ini kita akan sertifikasi untuk PKA dan PKP. Untuk itu, untuk kegiatan penyusunan kebijakan teknis rencana sertifikasi 299 juta. Kegiatan rapat koordinasi pengembangan SDM nanti kita akan laksanakan di Alokal pada bulan Mei 299 juta. Kegiatan yang berikut kegiatan pelaksanaan sertifikasi kompetensi pemerintah provinsi kabupaten kota dibagi jadi 2. Kegiatan pelatihan PBJ 119 juta, kegiatan sertifikasi kompetensi personal itu berupa ujian sertifikasi PBJ 90 juta. Kegiatan lainnya kegiatan pengembangan tenaga kompetensi sumber belajar dibagi 2. Kita masuk kegiatan untuk lembaga 60 juta, untuk rehabilitasi ISO 6 juta 183.000. Kegiatan selanjutnya adalah kegiatan pengelolaan pengembangan kompetensi sumber belajar yang bagi menjadi PKA PKP satu dokumen itu rehabilitasi 190 juta. Kita masuk berikutnya barang belajar 61 juta. Pengelolaan website 9.240. Kegiatan selanjutnya, kegiatan penyusunan perangkat pembelajaran 14 juta. Kegiatan penyelenggaraan pengembangan kompetensi bagi pimpinan daerah jabatan pimpinan tinggi sebesar untuk sosial kultural 80 orang sudah kami selenggarakan 150 juta. Kegiatan yang berikut adalah kegiatan penyelenggaraan pengembangan kompetensi bagi pimpinan daerah, pimpinan tinggi jabatan dengan kegiatan pelatihan pemerintahan 151 juta, pelatihan kepemimpinan administrator 2M 73 juta. Saya jelaskan bahwa untuk kabupaten kota satu orang mengikuti pelatihan PKA harus menyetor ke daerah 26 juta. Jadi dana ini kita dapati kalau kegiatannya dari kabupaten beserta kabupaten yang menyetor negara ini kepada kami, tetapi secara udara kami harus menulisnya di dalam media. Yang berikut kegiatan indikator kegiatan pelatihan pengawas ini kita masih tulis tapi namun nanti di efisiensi ini sudah kita hapus karena ketika kita masuk ke kabupaten hanya belasan orang saja
19 orang saja dari dulu. Kita persediakan pelatihan dasar ini Bapak Gubernur 6M998 juta. Namun nanti saya jelaskan permasalahannya di bagian terakhir. Dalam rangka mendukung visi dan misi Bapak Gubernur dan Kepala Gubernur dengan semangat ayo bangun NTT, kami masuk ke dasar cita yang ke-8. Pendekatan daerah lain, pelayanan publik dan kesejahteraan ASN terjamin. Kami sudah mendukung, walaupun kami BPSDB bukan organisasi yang secara langsung, tapi kami membuat laporan dari ini. Kami telah mendukung pimpin Bapak Gubernur dan Bapak Gubernur melalui pelatihan kepemimpinan sebagai dari tanggal 1 Maret dan berakhir 17 Juli. Pelatihan kompetensi sosial kultural 18 Februari sampai 9 Maret. Bintang penguatan kompetensi teknis bidang tugas PKKMD dengan kabupaten non budget sebanyak 73 orang 14 Maret. Kegiatan bintang orientasi pada hasil kita target 60 orang dari 246 orang dari tanggal 12 sampai tanggal 20 Maret. Bintang kerjasama untuk pelatihan integrasi dengan dinas pariwisata sebanyak 94 orang dari sasi 94 orang. Tanggal 24 sampai 25 bintang integrasi dengan BPD Badan Bencana akan dilakukan akhir bulan ini. Bintang pembinaan kreatif, kritis, kreatif dan inovatif. Tapi kami namun semoga sama dengan yang kegiatan implementasi hasil pada bulan April. Bintang integritas juga pada bulan Mei. Bintang kompetensi PBJ pada bulan April. Okupasi PBJ pada bulan Mei. Di akhir dari penyampaian saya ada harapan menjadi latihan dan semua dan Gubernur. Kita dari dalam juga menjadi kebijakan. Seperti yang saya jelaskan tadi, pengurangan ini kita ambil dari berbagai sumber antara lain PKB dan juga beberapa belanja modal. Yang itu perlu saya laporkan sesuai dengan laporan dari 17 kabupaten dan provinsi. CPNS yang lulus sebanyak 2.887 orang, untuk provinsi 1.391, untuk kabupaten yang melapor 17 kabupaten serta itu 491. Dana yang tersedia atau yang teralokasi dalam BPN kita hanya 1.080 orang untuk tahun ini. Jika ini dari 2.882, maka kita masih minus sebesar 7 lebih. Memilih 1.800 orang. Poin yang ketiga, lokasi LMS bagi negara kepada provinsi dan kabupaten kemarin belum diperkenalkan kami sedang melakukan itu persiapan. Dan yang terakhir, saya sampaikan bahwa pendapatan asli daerah yang diberikan oleh tim dari kepada kami 14M 981 rupiah. Namun sesuai dengan dukungan kami dengan pelatihan yang ada dan restoran dari kabupaten, ASN provinsi menggunakan kendaraan kapal. Bapak Gubernur sendiri bisa kita jadikan PAD, karena PAD itu bisa dapat dari fasilitas, sehingga kita hitungan kami karena bisa ada di angka 9M118.450 rupiah. Surat sudah saya berikan, kami sudah menulis kepada Sekda selaku membuat pertimbangan. Mungkin dalam beberapa pertemuan kami dapat pimpinan Badan Aset menyampaikan bahwa ada upaya yang berserat, salah satunya adalah PSDB sesuai dengan dukungan kami. Demikian yang bisa saya sampaikan, beberapa presentasi sebanyak yang belum bisa tertulis dalam sini, dalam diskusi bisa kami jelaskan. Salam, salve, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi Sandom, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Hadirin yang kami hormati, acara selanjutnya kita saksikan persembahan Mars Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
Hadirin yang kami hormati, acara selanjutnya arahan yang terhormat Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur, Bapak Joni Asari, kami persilakan. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Salam budaya. Salam sehat. Salam ayam oleh kita. Baik, terima kasih. Selamat pagi semuanya. Selamat pagi Bu Tua. Malam. Berkat nikmat rezeki sama datang. Kalau sehat, kita dapat anugerah. Kalau kita masih punya pekerjaan, karena ada bukan orang di luar sana yang mencari pekerjaan. Ratusan juta di seluruh dunia. Di Indonesia ada juta orang ada beberapa ratus yang baru saja dihasilkan. Kita jaga, kita pelihara, kita laksanakan dengan baik. Jadi ini harus setiap hari bersyukur. Syukur pasti kita dapat syukur. Dapat yang tidur malam pagi sudah bangun. Pagi bangun sudah bangun sembilan. Banyak yang bangun pagi mau makan susah. Kalau SN atau ASN sama ASN berubah luas dan kurang makan. Betul betul pasti tiap hari kita makan di rumah masih pakai kampung dan asam pakai itu memang saya menyusun. Saya teman-teman. Jadi semua itu harus kita syukuri. Apalagi saat ini situasi ekonomi dunia ini sedang terguncang dan bergejolak karena masih ada konflik peperangan, gejolak karena adanya kebijakan dari Presiden Amerika Donald Trump tentang bea masuk impor barang-barang dari Amerika yang berdampak ada 180 negara yang dikenakan tambahan biaya impor masuk Indonesia sehingga ini berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi, berpengaruh terhadap perputaran uang dolar rupiah mungkin sekarang tidak ikuti kembali karena dari pagi itu sudah ke apa batasan biar saya sampai pulang lagi di sini itu malam capek jalan
Jadi kita tahu program berapa sekarang. Mungkin sekitar 16, 17. Tapi itu karena memang pengaruh pertumbuhan ekonomi global, pengaruh gejolak ekonomi global, maka dia masuk impor dari Presiden Trump dan kita mengalami satu bencana ekonomi yang luar biasa. Memang mungkin kita sebagai ASN tidak terlalu terasa, tapi mereka yang bekerja di sektor swasta ini sangat terasa PHK yang sehingga orang mulai harus berubah pola hidup. Kalau dulu mereka di kantor bisa naik pribadi, sekarang kalau dulu tiap hari pulang kantor masih bisa duduk di warung kopi, sekarang pulang kantor harus pulang rumah. Kalau dulu masih sekali bisa pribadi, sekarang itu 3 bulan sekali. Belum lagi. Nah, karena itu kita yang menjadi perjalanan mensyukuri itu dan kita laksanakan tugas tanggung jawab yang diberikan jalan kepada kita dengan sebaik-baiknya, dengan tulus dan riang gembira, dengan hati, sehingga hasilnya akan maksimal. Saya memang program saya adalah bagaimana mengenal pemerintahan provinsi ini lebih dekat. Caranya adalah salah satunya adalah mengunjungi semua OPD ada di Pemprov NTT. Kalau saya tidak kunjungi, saya tidak tahu bahwa BPSM D ini ternyata luar biasa, baik dalam hal aset-aset maupun dalam hal peranannya di dalam menyiapkan sumber daya manusia. Saya tidak tahu kenapa yang di belakang ternyata itu punya aset yang luar biasa. Karena di sini tempat sumber daya manusia NTT dilatih, dibina, dikembangkan untuk menjadi SDM yang unggul, memenuhi persyaratan-persyaratan yang ditetapkan oleh pemerintah. Luar biasa, yang luas hampir 7 hektar, hampir 7 hektar di tengah kota Kupang. Salah satu yang terluas di Depok, ya kan? Di Kota Kupang. Kemarin saya dari Eva hampir di hutan Oiluan, kan? Hutan Oiluan. Ternyata sangat bagus. Dia hutannya itu masih murni, kan? Kemudian sana ada air mati surut, kemudian sana juga dibuat pondok-pondok di atas pohon. Pondok-pondoknya itu di atas pohon, rumah-rumah di atas pohon. Orang menginap, tapi saya tidak COVID itu tidak terurus.
biaya ini sudah dikurangi mungkin ya, kurangi sehingga kondisinya tidak ada. Tapi kalau kita ada uang, kita perbaiki, kita renovasi, kita benahi, kita tata lebih bagus, itu akan sangat bagus untuk orang-orang yang suka berbon, orang suka camping, orang suka kegiatan alam. Ini bagus untuk saya juga kangen. Ini karena kita datang mengunjungi akan potensi sumber daya yang ada. Nah, rekan-rekan sekalian, kita tahu bahwa untuk mengatasi berbagai macam kendala-kendala pertumbuhan ekonomi dan biaya program baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, ini ada efisiensi anggaran. Ada efisiensi anggaran. Dari pemerintah pusat kita sudah ada efisiensi hampir 100%. Kemudian di Pemprov juga ada efisiensi untuk biaya program-program prioritas kepada kemudian pertumbuhan ekonomi dunia, ekonomi nasional ini akan berdampak pada pertumbuhan ekonomi dan ekonomi. Kemudian ada kebijakan dari pemerintah pusat yang seperti yang namanya offset pajak. EAD kita paling besar itu adalah dari pajak kendaraan bermotor, bea paling kendaraan bermotor, dan pajak pokok. Nah, karena masalahnya untuk pajak kendaraan bermotor itu sudah harus dibantu dengan PMK, dan PMK dapatnya lebih besar, sehingga uang kita RG itu semakin kecil, semakin nol. Kalau tahun-tahun kemarin kita bisa sampai 1,3 triliun, tahu mungkin tahun ini tidak karena sudah termasuk pajak untuk kabupaten kota. Nah, program sebagus apapun juga, kalau tidak anggaran, maka jalan tidak. Jalan atau tidak? Bisa dilaksanakan atau tidak? Kalau program ini diberi anggaran, bisa dilaksanakan atau tidak? Tapi sulit. Kita sudah orang kegiatan sebab saja sudah harus ada urgensi, ya kan? Listrik air harus ada. Maka dibutuhkan pemimpin yang kreatif dan inovatif dengan menggali semua potensi sumber daya yang ada sehingga bisa menambah kreativitas. Nah, inilah salah satu tugas saya. Jadi kalau gubernur melaksanakan tugas-tugas yang luas, mencari investor, mencari dukungan dari pemerintah pusat, maka saya menggali di dalam apa yang bisa kita kembangkan untuk dapat daerah.
Kemarin di hutan Delwan itu para pekerjanya muda membuat usulan untuk renovasi perbaikan lokasi hutan Delwan ini. Kita lihat bagaimana akan bisa posisikan begitu. Tapi harus ada usulan. Kalau ada usulan, begitu juga dengan DP SND. DPSDN pada pengumuman sumber DPSDN ada hal yang perlu diperlukan, ada hal yang perlu diperbaiki. Ini silakan diusulkan. Bukan gubernur urusan waktu seksa juga Pak Merida, ya, DPD Pak Sekda, bagaimana jalan-jalan yang bisa kita sisihkan untuk menuju DPD yang memang sangat mendesak bisa itu juga banyak kegiatan lagi berupa inovasi dulu maupun kegiatan lainnya. Nah, saya sudah minta mereka juga membuat semua. Nah, dalam konteks baru pengembangan sumber daya manusia ini, pertama pengalaman saya adalah kita, karena ini pengembangan sumber daya manusia, kita punya standar-standar yang ditentukan oleh pusat, standar-standar yang ditentukan oleh pusat, baik itu standar berupa gedung, ruangan, dan mebeler, peralatan media dan sebagainya, tempat penginapan, termasuk standar-standar dalam hal kurikulum pendidikan. Maka supaya tidak hanya mereka itu menambah ilmu, tetapi juga memenuhi standar itu, ini betul-betul harus diperhatikan dan diikuti. Tadi salah satu standar adalah masalah mantan ruang kelas, mantan ruang kelas untuk IELTS, ya, IELTS. Tentu ini sudah dilakukan satu kajian oleh LAN. Itu standarnya yang terkeluar, sudah dilakukan satu kajian oleh LAN. Maka kita harus wajib memenuhi standar-standar tersebut. Dan saya rasa ini sudah dilakukan. Jadi ini. Yang kedua, karena orang itu menggunakan semua fasilitas yang ada di sini itu dengan bayar sebagai salah satu sumber keadilan, maka kita pun harus menyiapkan servis yang terbaik. Servis tempat-tempat yang dijaga kebersihannya, jaga ketertibannya, jaga ketenangannya, dilengkapi kebutuhannya. Contoh misalnya kamar tidur, ada AC,
ada air yang lancar, dan sampai orang ya, mandi menggunakan toilet dan sebagainya, airnya mandi. Maka ini perlu menunjukkan baik menata ini semua supaya semuanya tidak. Kalau makan dari mana? Yang ketiga, kita yang kontrol. Yang ketiga itu pengguna. Ya. Ya, oke. Maka ini kualitas atau kuantitas makanan juga harus kita perhatikan. Jangan sampai ada 100 orang, baru 90 orang yang makan, yang 10 habis semua. Nasi sudah bersih, kuah harus bersih, ikan air habis semua. Atau pas makan ternyata ya makan sebas, atau ada lalat dalam makanan, atau macam-macam. Nah, ini kualitas makanan, rumah, ya, kebersihan ini juga kita harus jaga. Piring sendok harus bersih, meja kursi harus bersih, ruangan harus bersih. Kebersihan harus kita jaga, sehingga orang yang menggunakan ini betul-betul merasa nyaman, dan ini menjadi satu alat untuk mempromosikan. Kalau satu organisasi pakai 50 orang, kalau dia puas dengan tempat ini, maka mereka sudah menjadi alat promosi kita. Mereka kan ngomong kemana-mana bahwa di BPSDM itu tempatnya bagus, luar biasa, bersih, makannya enak, ya, aman, nyaman. Ini jadi apa maksudnya sekarang? Influencer. Mereka jadi influencer, mempromosikan tempat kita. Jadi ini betul-betul harus diperhatikan oleh kita semua. Kemudian para WKW, mana WKW? Ada, iya. Ilmu itu terus berkembang, ya kan? Ilmu itu terus berkembang. Dan kita akan menghadapi apa namanya itu peserta didik yang beragam. Dia mempunyai latar belakang pendidikan yang beragam. Mulai dari yang biasa-biasa sampai yang mempunyai latar belakang pendidikan yang biasa. Maka WI pun harus terus mengembangkan diri. Tidak puas hanya ilmu-ilmu yang ada, tapi terus mengembangkan diri, terus mengikuti perkembangan nasional atau perkembangan lingkungan sekitar nasional. Ilmu pengetahuan baru terus bermunculan. Maka WI harus terus mengisi dirinya, mengembangkan diri, sehingga ilmunya ini luas dan bervariasi, beragam. Cara para peserta didik itu betul-betul mereka bisa mendapatkan wawasan, pengetahuan maupun keterampilan yang dibutuhkan. Ini tidak kalah hebat. Para WI terus mengembangkan diri, baik secara pribadi, banyak baca, banyak mengamati, banyak melakukan survei, penelitian perpustakaan. Maka kita kaya akan pengetahuan, dan itu bisa kita
bagikan kepada peserta didik kita. Karena ini adalah lembaga pengembang sumber daya manusia. Jadi ketika mereka masuk ke sini dengan standarnya 5, ketika kita didik mereka keluar standarnya naik 6 atau 7 gitu kan, atau 8, dan sampai mereka masuk standarnya 5, keluar juga 5 atau 4 ya kan? Tidak mudah banget. Tapi ya. Yang berikutnya, kerjasama dengan lembaga pendidikan yang lain. Apakah itu universitas ya, atau lembaga pendidikan yang lain. Itu membangun sinergi, membuka wawasan, sehingga ini badan bisa beradaptasi di lingkungan. Kerjasama itu sangat penting. Jadi kita tidak ada puas, ya, tapi kita mau kerjasama. Supaya untuk tinggi baik itu dana, ofis, pendidikan, dan lain sebagainya. Ini sangat bagus apabila kita bisa membangun kerjasama. Begitu juga kerjasama dengan instansi-instansi terkait. Populerkan tempat ini, promosikan tempat ini. Kata yang baik, promosikan tempat ini. Menurut saya sangat bagus, sangat bagus. Ini betul-betul investasi di dalam kota, luar sana bagus, sarannya lengkap. Indoor, nampak mobil siap di sini, bisa dipakai, disewakan, sehingga kita sama dengan instansi-instansi vertikal yang lain. Instansi vertikal ini rata-rata kurang mempunyai sarana prasarana, ya kan? Nah, ini kita bisa bersama dengan mereka, sehingga tempat ini betul-betul menjadi kontribusi bagi pembangunan manusia dan juga bisa mendukung pendapatan asli daerah provinsi bisa berjalan. Maksudnya saya bilang tadi dengan ini pernah menjadi bagus ya, sehingga anak-anak sekolah pun baik itu TK, SD, SMA, mereka bisa datang dengan sesuatu ya. Misalnya di sini kita ingin, saya bilang tadi ya, taman baca yang bagus, taman bermain yang bagus. Kita bisa buat taman hortikultura ya, di mana anak-anak sekolah itu mereka datang, mereka bisa melihat bagaimana orang itu menanam dan mereka bisa mencoba juga sayur, padi. Jadi menjadi salah satu bisa bikin kolam ikan ya. Di sini kan airnya banyak ini, ya kan? Bikin kolam ikan bisa jadi tempat pemancingan baik maupun itu anak-anak yang dari sekolah-sekolah mendatang ke dari sekolah itu apa? Latihan di sekolah bukan anak-anak yang biasa ya? Apa? Ya, kegiatan ekskul gitu lah. Di sini ada lapangan apa? Lapangan
mulia ya kalau tenis itu agak ini yang mahal ini yang rakyat voli, basket, futsal, nah, ada ya. Lubang di dalam futsal ini sangat digemari. Banyak orang yang suka futsal, maka fasilitas yang ada ini kita ubah jadi tempat bermain futsal. Kemudian tumbuh kembangkan juga UMKM di sini. Jadi kalau orang datang menggunakan sarana-sarana di sini, dia mencari ada kantin di sini. Jadi kalau orang datang dia mau pakai sarana-sarana di sini, dia mencari makanan di luar yang disiapkan itu ada. Ya kan? Karena kadang-kadang peserta didik itu orang bosan makan di dalam ruang makan. Kadang-kadang kalau pengen duduk di warung bercerita dengan teman-teman, ya kan, sambil kopi, sambil rokok, makan nasi goreng. Nah ini harus bisa ditangkap nih, ya. Harus bisa dimanfaatkan. Jadi buat apa namanya kafetaria atau apa yang bisa jadi tempat orang kumpul dan diskusi daripada di ruang-ruang kelas terus. Jadi di luar jam-jam belajar, ya kan, sampai sore atau malam, nah mereka tidak lagi berbual sehingga tidak satu kumpul untuk mobil. Dimanapun juga di lembaga-lembaga pendidikan pasti ada tempat seperti itu. Nah, karena kita punya tanah di sini cukup luas, coba dibaca ini saya, ya. Butuh biaya buat saya dulu. Berapa biayanya? Ada dulu. Butuh biaya sekian, tetapi proyek kita dalam waktu mungkin 1 tahun, 2 tahun ini akan bisa bangun dan bisa memberikan PAD. Nah, karena itu tempat yang bagus ini satu, semua sarana-prasarana yang ada ini sudah dijaga dengan baik, dijaga keutuhannya, dijaga kelengkapannya, dijaga kebersihannya, ketertibannya, sehingga usaha pakai dari semua baik gedung maupun peralatan bisa lama. Diperindah, dilengkapi bisa kurang, sehingga orang akan tertarik untuk menggunakan. Jadi kalau kita berarti kan komunikasi di situ, ya kan? Komunikasi di situ, padahal ada ruangan apa? Podcast, ya kan? Belum podcast, maka ya kepala undanglah mulai dulu dari gubernur, wakil gubernur, sekda, kepala dinas yang berurusan langsung dengan masyarakat. Undang mereka podcast, tapi itu ditata dengan bagus, ya, bikin bersih, bikin intro, nah maksudnya ditata bagus, bikin pakai warna apa yang menarik yang bisa apa namanya itu bisa sesuai dengan tuntutan skenario dan apa penerapan kekayaan, ya. Sehingga kalau orang masuk itu dia bisa mungkin backgroundnya itu hijau tapi sampai depan
sekarang kita warna lain yang lebih menarik. Nah, coba ini bisa dibuat. Dan saran saya itu undanglah tokoh-tokoh itu, gubernur, kemudian sekda, wali kota, wali kota, kemudian tokoh-tokoh masyarakat siapa lagi? Undang itu podcast anggota DPR itu, ya kan? Nah, itu banyak. Jadi mungkin itu ada anggaran. Mereka kalau reses turun itu ada anggaran. Jadi kalau cuma baru itu kecil. Nah, kalau ada 13 anggota DPR itu berapa? Nah, coba pokoknya bangkitkan inovasi. Baik kabar maupun para kabin-kabin, bahkan apa yang bisa dikembangkan itu buat tempat ini dan itu manfaat itu bisa menjadi primadona ya, orang rumah coba bikin yang bagus baru fokus yang mencari saya tidak pastikan banyak masih kurang karena itu belum pernah ini ada promosi di mana belum pernah apa ada di medsos saja banyak apa pokoknya bikin yang akan dilakukan kalau orang buka medsos info buka itu dia langsung muncul duluan di sini.